Dalam beberapa hari terakhir, jamaah haji asal Indonesia telah menunaikan ibadah haji dengan lancar tanpa ada hambatan. Meskipun sebelum pelaksanaannya sempat menuai berbagai kontroversi, program tahunan tersebut tetap dilaksanakan dengan khusyuk. Bahkan kabarnya, Indonesia mendapatkan kuota tambahan untuk calon jamaah haji tahun mendatang. Dalam tradisi Indonesia, orang yang telah selesai menunaikan ibadah haji akan diberi gelar haji di depan namanya. Penyematan gelar tersebut tentu merupakan sebuah kehormatan bagi mereka yang sudah berjuang untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima tersebut. Karena pada biasanya, orang yang sudah datang menunaikan ibadah haji dianggap sebagai orang yang telah kembali pada fitrahnya. Maka tidak heran jika selepas datang melaksanakan ibadah tersebut, banyak orang berbondong-bondong untuk menziarahi rumah si haji tersebut. Uniknya, penyematan gelar ini hanya ada di Indonesia. Bahkan di negara yang dikunjungi, untuk melaksanakan ibadah haji pun tidak ada penisbatan istilah haji untuk orang yang telah melaksanakan rukun Islam kelima. Hal ini ternyata tidak lepas dari latar belakang Indonesia sebagai negara yang pernah dijajah oleh kolonial. Rupanya, ada sejarah kelam mengapa hanya Indonesia saja yang menggunakan penisbatan istilah haji. Pada masa kolonial Belanda, semua administrasi negara diatur oleh penjajah asing negara Belanda. Salah satu yang termasuk dalam pengawasan adalah pemberangkatan jamaah haji yang diatur oleh administrasi, mulai dari jumlah kuota hingga biaya pemberangkatan. Berbeda dengan sekarang, pada masa itu, pelaksanaan ibadah haji bisa dilakukan hingga bertahun-tahun. Pasalnya, orang zaman dahulu berlayar ke Tanah Suci Makkah bukan hanya bertujuan untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, melainkan juga untuk menimba ilmu kepada beberapa ulama populer di kalangan cendekia Muslim. Kebiasaan menimba ilmu inilah yang kemudian dianggap sebagai ancaman oleh kaum penjajah. Kebanyakan dari mereka yang telah pulang dari Makkah diduga telah terpapar paham pan-Islamisme. Sebuah pemahaman yang dicetuskan oleh Jalaluddin Al-Afghani ini mengajarkan umat Islam harus bersatu untuk dapat terbebas dari kolonialisme dan imperialisme bangsa Barat. Menguatnya paham pan-Islamisme waktu itu membuat pemerintah kolonial khawatir jika akan berdampak buruk pada penjajahan. Hingga akhirnya, pada tahun 1916 pemerintah kolonial menisbatkan gelar haji sebagai penanda bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji. Alih-alih gelar penghormatan, pemberian gelar tersebut bertujuan untuk mengawasi barangkali para haji ini melakukan pergerakan untuk melawan kolonial. Sehingga, pemerintah kolonial bisa dengan mudah menangkap orang-orang bergelar haji tersebut jika saja mereka melakukan tindakan-tindakan yang mengancam reputasi penjajahan. Dapat disimpulkan bahwa gelar haji adalah gelar pemberontak yang diberikan oleh kolonial Belanda pada masa itu. Di antara tokoh-tokoh yang diberi gelar haji yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, Kiai Haji Saman Hudi pendiri Sarekat Dagang Islam atau SDI, dan Heau S. Cokroaminoto pendiri Sarekat Islam SIG. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini tentu mengkhawatirkan bagi pihak Belanda, karena tokoh yang pulang dari ibadah haji dianggap sebagai orang suci dan lebih didengar oleh penduduk. Di sisi lain, sebenarnya penyematan gelar haji sudah tidak relevan jika digunakan dalam konteks masa kini. Karena, selain penjajahan kolonial telah tumbang, dalam aspek penggunaannya pun tidak tepat. Karena memang istilah haji merupakan kata yang diserap dari bahasa Arab yang berarti orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Sementara, para haji di Indonesia dijuluki haji ketika mereka telah usai melaksanakan ibadah tersebut. Penggunaan istilah ini terbukti tidak relevan ketika orang yang telah melakukan ibadah rukun Islam lainnya tidak diberi gelar. Misalnya, mengapa orang yang sudah salat tidak dijuluki Pak Salat? Mengapa orang yang telah menunaikan puasa tidak dijuluki Pak Puasa? Namun mengapa hanya orang yang telah melaksanakan ibadah haji saja yang dijuluki Pak Haji? Tentunya, ini membuat kesombongan jikalau orang tersebut malah pengen disebut-sebut sebagai Bapak Haji saja. Jikalau ingin ibadah haji mabrur, tentunya orang yang sudah haji tidak memaksakan kepada orang lain untuk memanggil Pak Haji.
Sebagian orang ada yang merasa dirinya paling mulia, baik, salih, dekat pada Allah, dikabul doanya, berkah urusannya, dan lainnya. Ketika ada kebaikan lalu kita laporkan padanya, dia berkata, "Oh, siapa dulu dong yang mendoakannya?" Dan ketika kita datang padanya dengan keluhan berupa musibah, dia berkata, "Ah, itu sih tidak aneh, saya pernah mengalaminya lebih parah dari itu." Ini adalah gambaran kesombongan. Orang merasa diri lebih dekat pada Allah, lalu memandang orang lain dengan pandangan yang merendahkan. Perilaku seperti ini, jika diteruskan, akan merugikan pelakunya. Hakikatnya, semua kebaikan dan keburukan terjadi karena izin Allah. Nah, itulah tadi ulasan tentang sisi gelap gelar haji di negara Indonesia kita ini. Jadi, kalau ibadah hajinya ingin mabrur, tentunya tidak memaksakan kehendak orang lain untuk memanggil Pak Haji. Tapi bukan pula kita menolak untuk dipanggil Haji, ya. Biasa saja, tengah-tengah. Jikalau menolak dengan panggilan Haji, tentunya ini juga tidak dibenarkan.